Yang pengen kita bahas kali ini itu adalah penyakit-penyakit yang ternyata dikenal sebagai penyakit yang dibawa oleh orang dewasa. Tapi sebenarnya diabetes itu ada banyak. Ada diabetes tipe 1, tipe 2, tipe lain, dan diabetes pada kehamilan. Wah, Tipe lain ada juga. Ya, ada diabetes juga. pada kehamilan. Jadi ini ya kita podcast sekaligus konsul pribadi. Betul, betul Bu. Hai Sweet Sweet Moms. Nah, Sweet Moms di usia yang lagi manis-manisnya ini, remaja vintage. Oh iya, vintage remaja banget. vintage banget ya. Kita punya seorang teman yang kita undang di sini untuk menyelesaikan permasalahan usia-usia Betul. Usia-usia remaja jelita seperti- ya. Jelita seperti Jelang kita. 50 Yes, sudah ada di tengah-tengah kita ada Dr. Marcel Reinhardt SPPD, spesialis penyakit dalam dari Brawijaya Wijaya Hospital. Hospital. Hai dok. Ini kita Terima memang, kasih. ya kita memang luarnya lumayan masih manis ya dok, tapi ini kan dokter penyakit dalam, nah, dalamnya kayak perlu diperiksa. Dalamnya juga manis dong. Iya. Tapi by the way Dr. Reinhardt ini terlihat nggak seperti dokter loh. Seperti Oh, gitu ya? desainer. Oh, Stylish banget, stylish ya. Kayaknya tuh Stylish. kalau ketemu di mall tuh kayak nggak mungkin dokter. Nggak mungkin. Gen Z banget gak sih? Iya. Padahal milenial loh. Wah, luar biasa. Dok, kita lagi mau ngomongin tentang masalah penyakit yang umum tuh sebenarnya kan ada jantung, ada stroke, ya kan, terus ada diabetes, ada kolesterol. Nah, yang pengen kita bahas kali ini itu adalah penyakit-penyakit yang ternyata dikenal sebagai penyakit yang dibawa oleh orang dewasa. Mungkin seperti kita ini, tapi ternyata anak kecil juga udah umum banget nih penyakit diabetes Ya. dan kolesterol. Oh, iya aku kemarin sempat lihat tuh, kalian pada lihat nggak sih kayak di sosmed gitu sempat beberapa kali viral, masih muda anak-anak kena diabetes. Ya kalau zaman dulu ya dok, Iya, kayaknya banyak orang tua kita gitu ya yang kayaknya 60-70 tahun ke atas gitu ya, baru Iya. tiba-tiba kolesterol atau diabetes. Tapi sekarang tuh kita sering banget ya lihat Berita Kita sendiri juga kayaknya udah kena Jangan, Ada lah bakatnya ke situ. ya bisa jadi sih. Soalnya ada yang banyak banget umur 30, umur Iya. 40, bahkan di bawah itu juga udah mulai Iya. teenager ya. Kemarin malah beritanya rame tuh teenager Monce, sempat ngeliat gitu dan aku sempat baca gitu ya, nggak tahu bener nggak tahu enggak. Kan selama ini orang mikir kalau diabetes tuh pasti suka minum manis, konsumsi gula berlebihan. Ternyata enggak. Jadi katanya dia tuh sering banget makan itu loh keripik yang micin-micinan gitu, tinggi karbohidrat karena tepung beneran ya dok? Dan Betul. ternyata bisa bener nggak ya dok? Benar. Jadi kalau kita tahu diabetes biasanya dibilang penyakit kencing manis atau penyakit gula. iya. Ya. Yang selama ini kita tahu diabetes yang banyak di masyarakat itu kan diabetes tipe 2. Tapi sebenarnya diabetes itu ada banyak. Ada diabetes tipe 1, tipe 2, tipe lain, dan diabetes pada kehamilan. Wah, Tipe lain ada juga. Ya, Oh, ada diabetes juga. pada kehamilan. Nah, iya. nah, yang sering kita temukan sehari-hari itu adalah diabetes tipe 2 yang gulanya tinggi, yang biasanya timbul pada orang dewasa. Tapi kalau tadi sempat disinggung, ternyata anak-anak ada juga. Ada, dan itu justru paling sering diabetes tipe 1. Oh, bedanya apa Jadi- dok? Jadi gini, kalau diabetes tipe 2 itu ada yang kita sebut dengan gangguan resistensi insulin. Oke. Tubuh kita ada insulin, tapi nggak bisa digunakan dengan baik oleh tubuh. Sehingga kadar gula darahnya tinggi. Nah, kalau diabetes tipe 1, itu insulinnya sama sekali nggak diproduksi. Nah, jadi tubuh yang memproduksi insulin itu kan pankreas. Nah, ada suatu mekanisme autoimun dalam tubuhnya yang terjadi penyerangan pada sel-sel di pankreas sehingga nggak bisa memproduksi insulin. Jadi dia sama sekali nggak punya insulin, makanya gulanya tinggi terus. Justru itu yang banyak di usia Ya, muda. banyak di anak-anak sampai usia dewasa Oh muda. gitu dok. Itu penyebabnya apa? Salah satunya adalah autoimun. Jadi memang ada gangguan dari sistem mekanisme imun dalam tubuhnya. Jadi belum tentu karena suka manis gitu misalnya. Nah, kalau itu biasanya kita bicara dengan diabetes tipe 2. Tipe 2. Oh, Iya. jadi kalau dari pola hidup tuh tipe 2 gitu ya? Yes, betul. Gitu. Pemeriksaannya sendiri itu sama nggak sih dok untuk
mengindikasi dia itu masuk diabetes tipe 1 atau 2, Ya. apakah cukup dengan HbA1c, Ya. terus dengan Cek gula gula darah. berkala gitu ya, itu sama atau dibedain? Sama umumnya, tapi biasanya kita lihat usia pasien. Kalau kita ketemu gula darahnya tinggi nih sekitar di atas 200 bahkan 300, tapi usianya masih di bawah 10 tahun, masih 5 tahun, ya ini kita biasanya berpikir ke diabetes tipe 1. Oh, Itu genetik nggak sih, Dok? Salah satunya bisa berpengaruh faktor genetik. Ada juga yang tipe lain, tadi saya bilang diabetes tipe lain, ada namanya MODY, beda lagi. Maturity onset diabetes of the young. Nah ini memang faktor genetiknya berperan cukup besar. Jadi ada faktor di mana gangguan produksi insulin yang nggak cukup, tapi juga ada faktor genetiknya juga. Jadi memang usia muda banyak, begitu juga dengan diabetes tipe 2 saat ini. Oke. Dan ibu hamil juga beresiko diabetes, Oh Dok. iya, Oh, benar. gitu. Iya. Dan juga dari obat-obatan ya dok ya? Iya, ada beberapa pada kasus-kasus yang dipengaruhi oleh obat-obat sehingga Iya. mengganggu fungsi pankreas. Oke. Kalau pada ibu hamil tuh karena apa? Memang hormon pregnancy kah? Salah satunya itu bisa, dan juga mungkin dia sudah memiliki bakat gangguan resistensi insulin tadi. Nah, biasanya udah masuk usia kehamilan 24 sampai 28 minggu, dicek, oh ternyata gulanya tinggi. Karena target pada ibu hamil gula darahnya itu berbeda ya dengan pada orang yang umumnya biasa diabetes tipe 2. Dan biasanya nanti setelah lahiran gulanya balik lagi. Balik lagi. Oke. gitu ya. Jadi temporary ya dok Iya, ya? tapi Oke. justru mereka yang akan beresiko bisa menjadi diabetes tipe 2. Itu Oh, yang harus gitu. hati-hati. Ya. Jadi tetap harus ada treatmentnya juga. Harus biasanya, karena efeknya apa? Tentunya ke janin, jadinya besar. Iya, iya. kan? Oh, iya, iya, Gitu. iya. Dan itu kan juga akan menyebabkan penyulit pada saat dia proses kelahiran. Tapi itu bisa turun ke janinnya, ke anaknya sendiri. Diabetesnya. Diabetesnya nggak secara langsung, tapi efek ke janinnya bisa resiko gulanya rendah, itu bisa banyak. Nah, benar nggak sih dok kalau misalnya perempuan badannya kurus tapi itu sebenarnya tuh Belum tentu dia tuh nggak kena diabetes ataupun Iya. dia Apa kalau misalnya nih nggak dok, kita kolesterol belum gitu. belum ngecek nih gitu ya. Tapi kita misalnya ciri-ciri apa yang bikin kita curiga? Gue kayaknya cek deh gitu misalnya. Simptom fisik lah ya. Padahal badan kita kurus Ya, gitu. oke. Jadi berbicara tentang postur tubuhnya gitu Iya. ya, gimana? Jadi biasanya bilang kalau badannya kurus lebih aman, kayaknya nggak mungkin nih kena mungkin penyakit nih. diabetes kolesterol. Jangan salah. Salah satu gejala klasik penyakit diabetes itu adalah penurunan berat badan Drastis. yang drastis tanpa diketahui penyebabnya. Ya. Nggak diet, nggak apapun. Enggak. Jadi justru postur perawakannya kurus ya, tidak berat badan berlebih, ternyata pas dicek gulanya di atas 200, di atas 300. Aduh, jadi sweet moms kalau tiba-tiba langsing jangan seneng dulu. Ya enggak Tapi sih. kalau badannya tetap stay di berat badan yang gemuk itu nggak apa-apa ya. Enggak itu juga. Jangan didengar. Jangan terlalu cepat menyimpulkan. Jangan ya. Dok, ini kan suami saya kan udah masuk ke diabetes tipe 2 nih ya. Ya. Aduh, maaf saya udah dijemput tadi. Langsung ada suaranya. Nggak boleh tapi Enggak ya. nanti ya. Enggak, maaf ya. Ibu-ibu 4 loh, jadi sabar ya. Sabar. Tapi kolesterolnya naik. Nah dia tuh nggak ada genetik. Tapi Ya. kalau saya itu membawa genetik dari ibu. Ya. Jadi ibu saya dapat dari ompong saya gitu ya. Jadi genetik lah. Tapi alhamdulillah sampai detik ini gula saya masih aman. Alhamdulillah. Tapi suamiku mendadak tiba-tiba terjadi gula naik karena waktu itu ada pasca operasi karena empedunya diangkat. Kemudian habis minum obat tertentu tuh dok, kortikosteroid. Terus naik gitu ya. Terus HbA1c-nya tuh naik 0,2 lah. Normalnya kan 6,4. 6,5 dia 6,7. Oke. Jadi dia udah masuk ke diabetes gitu loh dok. Iya. Nah, yang mau saya tanyain dok ya, apakah itu udah diperlukan obat? Iya. Karena dia sampai detik ini dia tidak pernah mengkonsumsi obat diabetes. Ya, ini nih ya kita podcast sekaligus konsul pribadi. Betul. Ya. Iyalah. Betul bu, karena di luar sana Atau pasti kemudian dokter banyak yang kesini, iya. senang. Bukan kita ke dokter yang datang. Jadi lagi menjawab pertanyaan Iya. yang kalau misalnya 6,5 apa perlu berobat apa Iya. enggak gitu ya. Jadi kayaknya kalau tadi kasusnya adalah diabetes yang diinduce oleh obat kortikosteroid. Iya. Ya. Memang pada beberapa kondisi pasien-pasien dengan gangguan autoimun biasanya mereka mendapatkan terapi steroid jangka panjang. Dia sinus sih dok. Nah, Iya. itu juga.
Dan kalau diberikan jangka panjang, itu efeknya akan berpengaruh ke gula darah. Jadi Iya. gula darahnya bisa meningkat. Tapi once it stop, biasanya gula darahnya akan Normal kembali. Ya. Tapi balik lagi, namanya diabetes tipe 2, itu faktornya paling penting adalah gaya hidup. Yang menyebabkan tadi resistensi insulin. 6,5, 6,7 gimana? Perlu diobati apa enggak? Gitu kan. Biasanya kalau masih tahap awal, oke, gula darahnya nggak terlalu tinggi, ya, usia muda, nomor 1, pola hidup diperbaiki. Oke. Diet, aktivitas fisik, segala macam. Biasanya kalau saya akan evaluasi 2-3 bulan. Kalau bisa turun, oke, bagus. Kita sebut dietnya, diabetesnya terkontrol diet. Iya. Tapi once dia udah establish diabetes, datang gulanya 300, ya. Iya. Banyak penyakit lainnya, Iya, iya. hipertensi, ada kebiasaan rokok, dan Iya, segala iya, macam. iya. Ini kan berarti faktor resikonya tinggi. Iya. Pada tahap awal pasti kita harus memberikan obat. Oke. Ya, kita berikan obat untuk menurunkan kadar gula darah. Tapi nggak usah khawatir, obat ini kan nanti kan dosisnya akan disesuaikan kalau gula darahnya udah turun. Oke. Jadi kalau misalnya masih awal-awal dan dia bisa mengatur pola hidup, nggak apa-apa, coba dulu. Oke, tuh masih ada harapan ya. Masih ada Berarti harapan, ya. Tapi Buat- dokter dari tadi ngomongin pola hidup Ya. ya. Jadi gini dok, pola Hmm. hidup ibu-ibu itu adalah jadi tong sampahnya keluarga. Ya. Ya kan? Anak-anak makanannya nggak habis kita habisin. Ya, bukan Sayang berarti loh, kan Iya. kalau dibuang. Suruh aja kasih mbaknya. Mbaknya dong yang diabetes. Gimana sih Noni? Udah gitu kalau ya teman saya yang di sebelah temennya makanannya nggak habis dihabisin juga dong. Iya. Iya, Aku aku nggak nggak pernah bisa. pesen. Ya, betul. Aku nggak bisa ngelihat makanan Nisa. Jadi aku pasti Bazir, ya. nangis Iya dong, nangis. nangis nasinya Iya. kalau tahu dulu di film Unyil dong. Dikejar-kejar kalau tidur. Nah itu pola hidup yang beresiko nggak dok? Kalau dulu kan kita mikirnya, kalau kayak gitu takut gemuk deh Iya. gitu kan. Iya, benar. Tapi ngobrolin diabetes gini ada resiko nggak sih dok kayak gitu? Iya, bahkan cukup signifikan kalau sering tiap hari. Ih, makanya jangan tiap hari lo nyuapin Numa Ya, jadi kan? suruh nyuapin siapa dok? Dan untuk dan tiap hari lo ketemu gue. Makanan gue balita lagi lagi. Kita lagi yang tinggi kalori. Iya. Cemilan kan. Nah, Iya, gimana jadi tuh dok? cemilan-cemilan itu kita harus ingat. Yang pertama dia tinggi kalori. Oke. Kalori kalau lebih banyak yang masuk daripada yang dibakar, efeknya apa? Lemak. Gendut. Obesitas, Nimbus. resiko diabetes kan, Iya. juga kolesterol tinggi. Iya. Sama satu lagi kalau makanan cemilan-cemilan yang kemasan itu dia memiliki indeks glikemik yang tinggi. Iya, iya, iya. Indeks glikemik kemampuan suatu makanan untuk meningkatkan kadar gula darah. Jadi once kita makan makanan yang manis kayak gitu, itu akan terjadi lonjakan gula darah, spike. Ya. Ini kedua hal ini, kalori yang berlebih, kemudian juga gula darah yang sering menaik mendadak, ini meningkatkan resiko resistensi insulin. Akhirnya mau nggak mau lama-lama jadi diabetes tipe 2. Jadi kebiasaan yang kita nggak sadari kecil-kecil tapi Iya, kita lakukan konsisten setiap hari, ya bisa tetap beresiko. Ya ibu-ibu Gitu. gimana nih? Kita ngabisin makanan apa nggak usah ya? Jangan, udah bukan ini aja di lakban. Dilakban. Berarti Ya. emang masaknya mesti secukupnya. Iya bener juga. Iya. Ambilnya mesti secukupnya ya. Tapi naluri ya, emak-emak di mana-mana nyuapin ya. Nggak habis gimana sih? Gitu kan? Ih, Kita tuh suka lupa. bahaya Tapi banget. aku jadi pengen tahu deh, tadi kan dokter bilang bahkan di anak-anak pun bisa terkena diabetes gitu Iya. kan ya. Fisiknya mungkin nggak kelihatan, tapi dari angkanya kelihatan. Iya. Artinya dari anak-anak pun kita harus check up terus ya? Apa Iya. gimana? Nah gimana tuh dok? Jadi tentu kalau kita dari usia anak-anak ada gejala itu kita harus bawa ke dokter. Gejalanya apa sih? apa? Iya kan, gitu. Ada yang namanya 3P. 3P poliuri, polifagi, polidipsi. Artinya dia sering namanya ulangi lagi dok. kita Pelan-pelan, bahasa yang awam aja ya. Ya. Sering buang air kecil, Oke. sering haus dan sering lapar. Ini kita sebut gejala klasik diabetes. Oke. Lapar, Sering haus, air sering kecil, haus, sering haus, air sering kecil. Biasa. Kita sering lapar Ya. aja sih. Iya. Sering itu seberapa sering? Ya biasanya kalau pada pasien diabetes tuh buang air kecilnya sering pada malam hari. Bisa sampai lebih dari 5 kali. Ya. Kebangun-bangun gitu. Iya. Iya, 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 iya. Iya, makanya Beda datang- sama anyang-anyangan ya? Beda. Kalau Oh, nyayang kan nggak lampias. Kalau ini bolak-balik. Jadi Iya, datang iya, ke dokter, dok saya kok malam-malam tuh pipis mulu ya. Walaupun dok, gitu. dia intake cairannya Iya, nggak banyak. nggak banyak. Oh, gitu. oke. Ya, karena gula yang tinggi dalam darah Iya. sehingga menyebabkan dia harus dikeluarkan. Kalau ngantukan dok, Itu bisa, itu juga lemes ya. iya lebih ke abis lemes. makan tuh bego gitu Iya. kan, ngantuk. Sebenarnya gitu. gini Itu kenapa pembawaan lemes? nggak sih? Plenger gitu. Bahasa kini. Kenapa lemes tuh karena gulanya ada di dalam darah,
tapi nggak bisa masuk ke dalam sel karena tadi ada resistensi insulin. Jadi kita kekurangan gula juga sebenarnya. Makanya lama-lama orang dengan diabetes itu berat badannya turun kalau udah kondisinya kronis. Aduh, iya Iya. benar. Jadi kalau anak-anak sering bangun tengah malam bolak-balik sampai 5 kali Harus itu warning ya. Ya, tetap harus diperiksakan. Ya, Mungkin memang ISK, infeksi saluran kemih. Iya, Oh iya, kemungkinannya ya. kita takutkan diabetes. Iya. Dok, tadi kita udah bahas diabetes, sekarang beralih ke kolesterol. Kolesterol ini gejala utamanya apa sih, Dok? Ada yang bilang kan katanya pegel gitu ya, di tengkuk, kaku-kaku, terus Iya. pusing gitu Iya. ya. Apalagi, Dok, gejala yang paling gampang dikenali? Justru lebih sering nggak bergejala. Hah? Ya. Beneran dong? Beneran. Terus taunya dari mana dong? Taunya rata-rata mereka medical check up bahwa hasil Baru kolesterolnya tinggi gitu. Jadi rata-rata nggak bergejala. Aduh. Itu yang harus ya mungkin pada beberapa kasus sakit kepala segala macam. Sakit ke, Tapi harus diingat kalau misalnya kita bicara tentang kolesterol, kita nggak bicara tentang angka. Jadi Resiko untuk terjadi penyakit kardiovaskuler, jantung dan stroke. Jadi kita pengobatan kolesterol itu nggak hanya nurunin angka sampai normal, tapi mencegah resiko 5-10 tahun ke depan resiko kita mengalami penyakit jantung, ya, penyakit stroke. itu yang titik penting. awalnya ya. Yes, benar. Oke. Di anak-anak juga, Dok. Di anak-anak ada, tapi juga ada yang bawaan genetik itu juga ada pada beberapa kasus dan angkanya lebih tinggi. Oke. Tapi memang lebih banyak pada usia dewasa ya. Itu Sedewasa apa, Dok? Sedewasa kita? Sedewasa ya pokoknya udah di atas 30-an juga udah banyak sekarang. Ya. Bahkan 20-an juga udah banyak. Oke. gitu. Terus balik lagi, Dok. Pemeriksaan yang paling gampang tuh LDL-nya yang harus diperhatiin Ya. atau HDL-nya yang Ya. harus diperhatiin atau Oke. trigliseridnya Ya. atau kolesterol total. Oke. Jadi kalau kita biasa Mbak Mesya ngecek-ngecek, ini memang suka nyambi di lab, Oh, Dok. nyambi di lab. Ini apa? Balik periksa lab ya, soalnya. kalau pemeriksaan sederhana yang lewat stick itu biasa kita hanya memeriksa kolesterol total. Iya. Itu akurat nggak sih, Dok? Itu akurat. Cetek sendiri Ya, gitu itu ya? tetap akurat gitu asal alatnya sudah dikalibrasi dengan baik. Tapi kalau misalnya kita mau melihat secara lebih banyak ya kolesterol jahat, kolesterol baik termasuk trigliserid, kita melakukan pemeriksaan di laboratorium. Ya tadi yang sebutkan kolesterol total, Ya. HDL, kolesterol yang baik, LDL kolesterol jahat, begitu juga dengan trigliserid Ya. gitu. Jadi tiga-tiganya empat-empatnya harus bagus gitu ya, Dok ya. Ya targetnya bagus. Kalau udah oke. usia kayak kita, periksanya seberapa sering, Dok? Harusnya Usia medical check up berapa dan nih? lain 6 sebagainya. bulan sekali, Kita tuh 40 ke atas 18 deh. ya. Untuk moms deh, 30 ke Iya. atas deh, moms. Oke, jadi kalau sebenarnya memang kalau udah usia 40 tahunan ke atas, Ketebak loh. medical check up itu sudah lebih sering kalau bisa setiap tahun dan lebih lengkap. Oh, tiap tahun cukup ya. Iya. Tiap tahun dan lebih lengkap. Nah, tapi kalau kita udah punya faktor resiko, kalau bisa lebih awal. Misalnya, first degree relatif, orang tuanya ada yang diabetes. Oh, Ya. aduh. Lebih awal. Ya. Aktivitas fisiknya jarang, obesitas, lebih awal. Jadi jangan setahun sekali gitu ya? Nggak harus nunggu 40, bahkan di usia 20-30 Iya, kali iya, ya, nggak apa-apa. iya. Gitu. Atau pada saat hamil pernah gula darahnya tinggi, darah tinggi, periksakan lebih awal. Oke. Ya. Tadi Silakan, dokter Kak. kan sempat ngomongin genetik ya, kalau Iya. misalnya kita udah ada faktor Turunan. genetik Iya. harus periksa lebih awal. Emang kalau ada faktor genetik, apakah artinya kita pasti akan kena juga meskipun Walaupun hidup misalnya sehat gaya hidup gitu? sehat. Betul, Iya, ya, olahraga. itu pertanyaan. Memang, jadi faktor genetik itu memegang peran, terutama pada kasus-kasus seperti diabetes darah Ya. tinggi. Katanya kalau yang orang tuanya salah satunya ada Ya. diabetes, resiko ke kita turun itu meningkat 2-3 kali lebih tinggi Lebih dibandingkan besar. yang orang tuanya nggak diabetes. Oke. Oke. Tapi yang paling menentukan adalah gaya hidup. Jadi Oh, kalau yang paling- genetik versus gaya hidup, Gaya hidup masih lebih. Genetik itu memegang peran, tapi gaya hidup lebih menentukan. Oke. Jadi genetik itu bukan takdir, tapi justru itu kayak clue ke kita, oh kita udah harus lebih sering Iya, iya. ngecek, Iya, kita karena merubah gue pola punya hidup. gen. Oke. orang Tapi yang kalau nggak dia genetik, dua-duanya nggak dijaga, ya Ya, kelas. karena diabetes. bahkan orang yang nggak ada faktor genetik pun kalau gaya hidupnya berantakan Ya. bisa kena gitu Dan ya. gaya hidup ini sudah ya di penelitian kedokteran itu sudah sangat jelas. Ada namanya tuh diabetes prevention program. Studi besar mereka melakukan penelitian orang yang beresiko kena diabetes. Dia prediabetes nih, jadi gulanya belum tinggi, tapi nggak normal juga. Resiko menjadi diabetes.
dibagi menjadi 3 kelompok. Ada yang diberikan obat, ada yang dikasih edukasi sederhana, dan ada yang diberikan intervensi yang intensif. Jadi harus turun berat badan 7%, kemudian aktivitas fisik 150 menit seminggu, sama juga diberikan edukasi berkala. Nah, ternyata yang melakukan perubahan intensif lifestyle ini, mereka resiko untuk terkena diabetesnya itu turun sampai 50%. Wow. Dan ini menjadi dasar studi ini untuk pengobatan diabetes. Balik lagi, sekarang kita bicara pengobatan diabetes tuh nggak nomor 1 obat, nomor 1 edukasi, nomor 2 aktivitas fisik, nomor 3 perubahan pola hidup, baru nomor 4 kita bicara tentang obat. Jadi sangat memegang peranan. Jangan dikit-dikit obat ya. Nah, balik lagi ke obat, Dok. Kalau pada kasus kolesterol yang saya dengar nih, mohon diluruskan juga supaya nggak misleading. Katanya kalau udah kena kolesterol itu sama kayak darah tinggi gitu, Dok, nggak boleh lepas. Dari obat. Apalagi yang genetik, katanya harus pokoknya jangan sampai lupa minum lepas obat. gitu loh. Apakah memang seperti itu, Dok? Atau mungkin ada momen-momen di mana mereka yang tadi kayak diabetes gitu kalau udah normal ya udah bisa berhenti, bisa remisi gitu. Itu gimana sih, Dok? Jadi balik lagi, tujuan kita pengobatan kolesterol itu kita ingin melihat resiko dalam 5-10 tahun ke depan untuk terjadi penyakit kardiovaskuler. Jadi bukan saat ini Bukan gitu saat sebenarnya. ini. Jadi dokter harus mereassess ulang. Jadi kolesterolnya udah bagus, tapi yang lain gimana? Berat badannya turun nggak? Tekanan darah bagus nggak? Gitu. Termasuk kebiasaan hidup sehari-hari gitu. Jadi obat kolesterol memang diperlukan pada beberapa kondisi, terutama mereka yang memiliki faktor resiko tinggi. Tapi mungkin once sudah terkoreksi, yang lainnya semua mungkin bisa dihentikan. Tapi kalau faktor resiko lainnya belum terkontrol, biasa memang sebaiknya dilanjutkan. Oh, iya. Nah, Eca tadi kan nanya ya, sempat di awal kan anak kecil yang suka makan tepung-tepungan keripik gitu, itu kan ternyata dia kena Diabetes. Kemarin sempat lihat gitu. Nah, ini bekal juga nih untuk sweet moms di rumah supaya anak-anak itu jajannya lebih selektif Lebih sehat. untuk menghindari diabetes dan kolesterol. Apa aja nih, Dok? Iya dong, maksudnya kan Makanan-makanan kita kan atau pengennya anak-anak hidup sehat, tapi juga kayak misalnya ada ulang tahun, kan pasti Iya. permen. Sekali-kali nggak apa-apa ya. Tapi mungkin itu Betul. berlebihan kali ya Enggak. sampai begitu. Kalau begitu. sekali-kali mungkin nggak yang apa-apa. pas, yang pas tuh kayak apa tuh, Dok? Jadi nomor 1 tentu setiap orang itu memiliki perhitungan kalorinya masing-masing. Ya, tapi sebenarnya bisa secara simpel aja nih kita atur. Misalnya porsi makan, isi piring. Usahakan seperempat porsinya itu serat, setengah porsinya serat, seperempat protein, dan seperempat nasi. Itu yang sederhana, nggak usah ribet-ribet mikir kalori. Setengahnya Setengah serat. serat, Setengahnya tuh sayur sayur, tuh. Wow. seperempatnya protein, seperempatnya Seperempatnya. lagi baru karbo. Jadi Itu lebih namanya banyak sayur piring ya? teh. Iya, Nah, iya. itu Itu yang sudah paling banyak sederhana ya, dikonsumsi. Dok? Ya, itu paling sederhana. Yang Oke. kedua, kita tentu lebih memilih makanan yang alami dibandingkan ultra processed food. Iya. Real food ya. Gitu. Karena ya tadi berhubungan dengan kalorinya tinggi dan segala macam. Dan yang ketiga, hati-hati terhadap makanan-makanan yang jebakan. Seperti Misalnya minuman manis. Itu dia tuh. Aduh. Kenapa sekarang usia muda banyak yang mengalami diabetes? Ya karena salah satunya lifestyle kita. Minuman betul. manis banyak sekali Iya. gitu. Makanya sekarang Variasinya banyak banget iya, lagi. pemerintah kan mau bikin label tuh, NutriFood label tuh. Ya. Minuman kita, grade-nya apa, A, B, C, D Iya. gitu. Itu berhubungan dengan kandungan gula di dalamnya. Oke. Gitu. Dan yang perlu diperhatikan juga yaitu dalam makanan sehari-hari kita adalah kandungan gula, garam, dan juga lemak. Ini yang harus diperhatikan sehari-hari. Gula, garam, lemak. Kayaknya Iya. kita mesti bawa anak kita check up deh barengan nggak sih? Cek Ya, darahnya. kayaknya kita kalau pernah. nongkrong ngajak dokter aja yuk. Iya, kayaknya kalau nolak sama Mesya terus yang datang agak kurang berfaedah ya. Nah, kita jadi bawa kita nongkrong sama anak-anak terus bawa dokter. Iya, Jadi kayaknya kita jadi ibaratnya pinter gitu ada dokter. jadi Ini bawa boleh nggak gitu ya? jadi anak-anak biar dengar sendiri kan. Karena anak-anak kita itu kan ya anak-anak remaja lah dong. Iya. Jadi mereka tuh kayak ya anak-anak jaksel Iya. Gen Z gitu Iya. loh. Dan suka banget minum matcha, termasuk salah satu Betul. sahabat kami yang hari ini nggak datang. Sama sebelah mana dong yang hijau? Iya, sekali-sekali loh. Dia bajunya tua. aja enggak ya. Bajunya udah campaign maca tuh dia tuh. Matcha, boba, kopi, ya itulah Itu, kayak kan. gitu-gitu Nah, tuh itu yang harus dok. hati-hati karena ternyata kandungan gulanya, kalorinya tuh tinggi. Iya, iya, Ya, iya. Mendingan makan nasi kan? Betul. Lebih sehat. Ada di sini. Iya. Tapi tetap pakai takaran yang tadi seperempat porsi. Oh, iya. Seperempat Piringnya juga nasinya. piring normal Iya. kali, bukan piring Ya segede bukan ini. wadah yang gede buat pesta ya. Seperempat ya Mams nasinya, seperempat Bukan seperempat proteinnya baskom ya. seperempat Seratnya setengah. setengah. Nah, Piringnya piring biasa, bukan
tumpeng. Dok, balik lagi ke anak-anak nih ya Iya. dok ya. Mereka kan susah banget dikasih kesadaran bahwa apa yang mereka makan hari-hari itu menentukan masa depannya mereka nih. Iya. Karena ya itu banyak banget yang jualan-jualan tuh lucu-lucu, menarik Iya. dan Viral. orang tuh banyak yang nganggap misalnya aku gitu, atau mungkin sebagian sweet moms di rumah juga yang paling ditakutin itu makanan pengawet ultra processed food. Udahlah junk food sama tepung gitu ya misalnya. Cuma ada yang bilang juga katanya nggak apa-apa kok sekali-kali yang mecin-mecin atau tepung-tepungan daripada gula. Jadi kalau mau dikategoriin makanan yang paling jahat banget gitu dok, peringkat 5 top 5 deh, apa aja nih dok? Yang paling peringkat tertinggi nih. Misalnya kita dihindari sebut, banget. misalnya paling kita sebut tepung termasuk dong Iya, top 5 ya. iya. Terus Gula. gula. Lu nanya apa dia dokter Jangan yang dulu. jawab? Enggak, dokter yang ngurutin. Oh, iya, iya. Terus apa lagi ya yang jahat-jahat? Lemak, Lo tahu ya. lemak. Lemak. Garam juga nggak Garam, sih? ya. pasti. Garam, mecin, MS gitu Iya. masukin aja ya Iya. dok ya. Minyak udah tadi. Sama Minyak. karbo gula ya. Iya. Minyak. Nah, itu Iya. dok diurutin Seperti dok. yang tadi saya bilang, pokoknya itu semua harus setara. Eliminasi. Garam, gula, dan juga lemak. Micin-micin itu garam. Efek jangka panjangnya apa? Tensi. Ya, konsumsi garam yang berlebihan gitu. Jadi apa tadi tuh prestasinya paling bawah? Prestasinya. Pokoknya Sama jangan semua. harus setara, harus semuanya setara. Soalnya diatur, ada yang bilang gitu. katanya gula yang paling jahat Ya, banget tuh Kalau gula. nggak ada gula kita nggak ada energi. Tuh, Iya. jadi nggak Katanya bisa bisa dapat dapat dari- Karena dari hipoglikemi juga bahaya kan. Iya, bisa sampai pingsan. Dari substitusi dengan kurma atau madu alami atau Iya. dengan apa tuh gula-gula stevia gitu. Tapi nomor Ini- satu karbohidrat. Ini produk Karbohidrat, kita gitu. bicara tentang karbohidrat nih untuk pembentukan energi gitu. Nah, gula yang ada di makanan-makanan manis itu nantinya juga akan menambah kalori untuk tubuh kita. Tapi porsinya, porsi kecil aja udah besar. Daripada kita makan yang manis-manis nih, porsi kecil, terus nggak kenyang, mending kita makan nasi. Kita Iya, butuh sekalian kan makan gede, untuk iya. anak-anak, untuk pertumbuhan, Iya. untuk Oh, aktivitas gitu. harian gitu. Tapi boleh, nggak Sesekali. bukan ya sekali-sekali lah. Iya, Anak-anak iya, kan iya. juga pasti kan seneng ya makanan kayak gitu. Comfort Tapi mungkin food ya. harus dibatasi. Nah. Jadi ini bukan tentang boleh nggak boleh, tapi porsinya yang pas ya Iya. dok Betul ya. sekali. Kalau dibilang nggak boleh, nggak Scaling bagus gitu. juga, Iya. ya nggak bisa juga nggak dikonsumsi sama sekali gitu ya Porsinya, dok. frekuensinya. Frekuensinya. Itu kalau misalnya ganti garamnya ganti garam yang Sea salt. sea salt gitu. Terus gulanya ganti yang sekarang itu tuh. Iya, yang alami, itu pemanis benar nggak alami sih, Dok? dari daun Ya memang beberapa stevia. penelitiannya menunjukkan memang lebih rendah, tapi menurut saya lebih penting adalah takarannya. Oh. Ya, misalnya kalau kita makan sehari jangan lebih dari 1 sendok teh porsi garamnya. Bisa nggak tuh dari makan pagi kita, makan siang, makan kayaknya sih biasanya pasti udah over ya. Iya, apalagi jajan. Kalau orang hipertensi dianjurkan untuk diet rendah garam. Gitu. Begitu juga dengan gula. Kalau kita udah makan nasi, itu udah dipecah dalam tubuh kita akhirnya menjadi gula. Belum lagi makanan, cemilan, snack, Iya, minuman yang kita beli di mall. gorengan. Nah, gitu. Oh, jadi hitung aja sendiri lah Hitung ya. aja. Kalau udah Pasti menurut beli saya- minuman di mall, berarti lu nggak boleh makan nasi atau lu nggak boleh makan gorengan gitu. Iya, Ya intinya sadar pokoknya ini diri sadar. kan ya. Mindful, Iya, mindful. Gitu. Mindful eating ya, Iya. jangan emotional eating, Noli. Kalau lu Dok, kayak bentar, bentar, Tapi bentar. harus dibarengi juga dengan aktivitas fisik Yes. ya, nggak bisa kita diet aja Iya. tanpa aktivitas fisik. Iya, iya. Jadi harus keduanya. Agak gitu. mes kecil. Iya, olahraga benar. Nah, olahraga itu makanya. yang juga membantu memperbaiki sensitivitas insulin. Ah, iya, gitu. iya, iya, iya. Ya, memang semuanya harus dua-duanya balance ya, Dok. Balance gitu. Jadi yang dibilang perubahan pola hidup nggak cuma kita bicara tentang diet, tapi juga aktivitas fisik. Termasuk tidur yang cukup. Aduh, Termasuk hindari stress stres, management, benar ya. banget. Jadi ini PR kita nih sebagai wanita-wanita yang memasuki usia premenopause. Jadi PR-nya banyak banget ya. Banyak. Selain kita Selain ngurus diri kita juga harus perhatiin anak-anak sama Betul. keluarga. Iya, terus masalah kesehatan juga. Jadi kita mesti balance diri kita sendiri, mesti eling sama Iya. diri sendiri. Dan ya. mengeduket diri kita sih supaya tahu Iya, iya. makanan-makanannya kayak apa, olahraganya. Menjaga lifestyle itu sendiri. Ya Allah, banyak banget ya mesti kita benerin ya. Jangan emosi. Ingat kata dokter tadi, stres juga berpengaruh. Stres Dokter Masa terima kasih banyak ya. Makasih. Banyak banget nih, banget loh. Jangan pulang dulu. Banyak Mesti banget ini diturunin. pesan-pesannya ya hari ini ya. Semoga bermanfaat buat Sweet Moms ya. Dan mungkin satu lagi ya, kalau ada yang kita rasain, kita jangan sotoy kali ya. Jangan sotoy, Betul. jangan cuma Medical check up, modal Jangan mengambil kesimpulan sendiri. sendiri ya. Langsung aja Ke cek ke dokternya. dokter. Dok, Dan waktu kalau mau ke dicek nih, Dok. dokter
Samuel langsung aja ke Marcel. dokter dokter Reinhardt. Ya kan? Iya, Marcel. Panggilannya enakannya apa? Dokter Dr. Marcel Marcel atau aja. dokter Reinhardt? Marcel Reinhardt. Oke, kalau mau langsung ke dokter Marcel Reinhardt bisa ke Brawijaya Hospital Hospital yang di Di Saharjo. Saharjo. Oke. Akhirnya kita Oke. pamit, mudah-mudahan episode ini tuh banyak mengedukasi kita untuk mulai merubah apa yang kita Iya, makan. jangan Moms. malah jadi stres, Mam, ya. Iya, Kalau ya. stres kita harus Tarik nafas, buang nafas. Kita ketemu lagi next episode. Bye.